Jutaan bahkan miliaran manusia di dunia menghadapi wabah COVID-19 pada tahun 2019 yang lalu. Penyakit yang menyebar seperti ini kerap disebut epidemi atau pandemi yang disebabkan oleh virus. Tak terasa, seluruh manusia di dunia saat ini telah berhasil melalui masa itu. Apakah hal itu terjadi begitu saja? Vaksin menjadi salah satu cara untuk mengakhiri epidemi tersebut. Vaksin merupakan antigen atau mikroorganisme yang dinaktivasi atau dilemahkan. Maksudnya, vaksin itu merupakan suatu virus yang sudah dilemahkan. Apabila diberikan kepada orang yang sehat, maka akan membentuk antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Mikroorganisme sering disebut sebagai patogen, di mana patogen dapat diartikan sebagai agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Maksudnya adalah patogen dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada inangnya. Ada dua kemungkinan yang terjadi pada orang yang divaksinasi. Yang pertama, tidak akan terinfeksi patogen. Dan yang kedua, jika terinfeksi, maka dapat mempercepat durasi pembersihan dari infeksi patogen tersebut. Pada kasus ini, kita akan menentukan jumlah orang yang divaksin agar dapat menghentikan epidemi penyakit. Adapun dinamika orang yang terinfeksi dapat dibuat menjadi model persamaan diferensial linear dengan menggunakan sistem otonom dan stabilitas, yaitu turunan N terhadap T sama dengan N dikali beta S buka kurung 1 dikurang P tutup kurung ditambah V dikali beta S buka kurung 1 dikurang P tutup kurung dikurang buka kurung M ditambah C tutup kurung dikali N. Kemudian persamaan yang kedua, turunan V terhadap T sama dengan N dikali beta S dikali P ditambah V beta S dikali P dikurang buka kurung M ditambah C gamma tutup kurung dikali V. Permasalahan yang pertama, apa penjelasan dari istilah-istilah yang ada pada persamaan diferensial tersebut? Adapun istilah dari variabel dan konstanta. Yang pertama, N jumlah individu yang tidak divaksin, P jumlah individu yang divaksin, S jumlah individu yang rentan, P kelompok individu yang divaksin, 1 dikurang P kelompok individu yang tidak divaksin, M angka kematian, C tingkat individu yang tidak divaksin per kapita, beta tingkat penyebaran virus atau positif dan konstan, C gamma individu yang divaksin per kapita, di mana C gamma lebih besar 1, yaitu menunjukkan peningkatan pembersihan virus. T waktu. Untuk permasalahan kedua yaitu apa yang dapat disimpulkan terkait dinamika penyakit jika tidak ada orang yang divaksin dan jika semua orang divaksin. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jika tidak ada orang yang divaksin, pertama kita dapat memisalkan bahwa beta S besar M tambah C. Beta S sendiri telah kita ketahui sebelumnya bahwa beta merupakan tingkat penyebaran virus dan S yaitu individu yang rentan. Lalu kita akan melihat pengaruhnya terkait dinamika penyakit jika tidak ada orang yang divaksin. Di sini kita menggunakan P sama dengan 0. Kenapa P sama dengan 0? Kan P merupakan seluruh jumlah yang divaksin per seluruh populasi manusia. Di sini kita memisahkan tidak ada orang yang divaksin. Diartikan bahwa
tidak ada orang yang divaksin, yaitu 0. 0 dibagi berapapun akan menghasilkan 0. Oleh karena itu, kita menggunakan P sama dengan 0. Lalu, kita perhatikan bahwa terdapat rumus persamaan diferensial yang telah diketahui sebelumnya. Di sini, kita menggunakan dN per dt dikarenakan dalam kasus ini kita memilih yang tidak divaksin. Oleh karena itu, kita menggunakan dN per dt dikarenakan dN per dt yaitu laju orang yang tidak divaksin. Lalu kita memasukkan sama dengan 0 tersebut ke dalam persamaan. Lalu kita memperoleh persamaan seperti pada layar. Kita dapat menyimpulkan bahwa jika tidak ada orang yang divaksin, maka laju perubahan jumlah individu yang tidak divaksin terhadap perubahan waktu bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Dikarenakan kita memperoleh samaan yaitu beta S dikali N tambah V kurang M tambah C dikali M. Sebelumnya kita memisalkan bahwa beta S besar M tambah C. Oleh karena itu, berapapun nilai N, V akan selalu menghasilkan nilai positif dikarenakan beta S besar dari M tambah C. Dapat diartikan, semakin lama semakin banyak jumlah individu yang tidak divaksin, sehingga menyebabkan dinamika penyakit semakin tinggi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu jika setiap orang divaksin. Di sini kita dapat memisalkan bahwa beta S kecil M tambah C gamma. Kita akan melihat pengaruhnya terkait dinamika penyakit jika setiap orang yang divaksin. Di sini kita menggunakan P sama dengan 1 dikarenakan P itu sendiri seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa P merupakan seluruh jumlah orang yang divaksin per seluruh jumlah populasi manusia. Di sini dalam kasus kita setiap orang divaksin. Oleh karena itu, seluruh orang yang divaksin per seluruh populasi manusia akan selalu menghasilkan 1. Di sini, perhatikan bahwa kita memiliki persamaan diferensial dV per dt yang artinya laju perubahan orang yang divaksin. Lalu kita dapat mensubstitusikan P sama dengan 1, diperoleh persamaan seperti pada layar. Dapat disimpulkan bahwa jika setiap orang divaksin, maka laju perubahan jumlah individu yang divaksin terhadap perubahan waktu bernilai negatif. Mengapa bernilai negatif? Dikarenakan kita memisalkan sebelumnya bahwa beta S kecil M tambah C gamma. Di sini kita memperoleh hasil beta S kali N tambah V kurang M tambah C gamma kali V. Jadi, berapapun nilai N dan V, maka akan selalu menghasilkan bilangan negatif. Lalu, dapat diartikan semakin lama semakin sedikit jumlah orang yang divaksin, hingga jika banyak orang yang divaksin, maka dinamika penyakit semakin berkurang. Permasalahan 3. Bagaimana bidang fase dan nuklein untuk kasus di mana cakupan vaksinasi sangat rendah, dan bagaimana titik keseimbangan tunggal yang diperoleh? Penyelesaiannya yaitu: pertama, perhatikan bahwa persamaan diferensial dN per dt sama dengan N dikali beta kali S kali 1 kurang P ditambah P kali beta kali S kali 1 kurang P kurang M tambah C kali N
Dan persamaan diferensial dV per dt sama dengan N kali beta kali S kali P ditambah P kali beta kali S kali P kurang M tambah C gamma kali V. Kemudian null line diperoleh saat dN per dt sama dengan 0 atau turunan N terhadap T sama dengan 0 dan dV per dt sama dengan 0 atau turunan V terhadap T sama dengan 0. Akibatnya 0 sama dengan N kali beta kali S kali 1 kurang P tambah V kali beta kali S kali 1 kurang P kurang M tambah C kali N. Dan 0 sama dengan N kali beta kali S kali P tambah V kali beta kali S kali P kurang M tambah C gamma kali V. Dari kedua persamaan di atas diperoleh bahwa N sama dengan min V kali beta kali S kali 1 kurang P dibagi dengan beta kali S kali 1 kurang P kurang M tambah C. Dan V sama dengan min N kali beta kali S kali P dibagi dengan beta kali S dikali P kurang M tambah C gamma. Kemudian untuk memperoleh bidang fase, yang pertama lakukan adalah kita misalkan nilai M sama dengan 0,05, nilai S sama dengan 0,8, nilai C sama dengan 0,7, nilai beta sama dengan 0,4, dan nilai gamma sama dengan 1,5. Selanjutnya, permasalahan keempat. Apakah titik keseimbangan yang ditemukan pada permasalahan 3 itu stabil atau tidak berdasarkan bidang fase yang diperoleh? Perlu diketahui bahwa titik keseimbangan diperoleh saat turunan dari N terhadap T dan turunan V terhadap T sama dengan 0. Titik keseimbangan tersebut dikatakan stabil jika kedua nilai eigen dari sistem otonom tersebut berbeda dan bernilai real negatif, atau dengan kata lain kecil dari 0, maka setiap titik N, V pada bidang fase akan menuju titik keseimbangan, atau dengan kata lain medan arah menuju titik keseimbangan. Dengan menggunakan mapel dan asumsi dari nilai konstanta yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh nilai eigen dari sistem tersebut sebagai berikut. Terlihat bahwa kedua nilai eigen bernilai negatif, dan juga berdasarkan bidang fase yang diperoleh, terlihat bahwa medan arah mendekati titik keseimbangan, yaitu titik 0,0 dari segala arah. Jadi, jelas bahwa titik keseimbangan tersebut stabil. Permasalahan kelima. Bagaimana arah pergerakan setiap null line saat menaikkan cakupan vaksinasi? Dengan menggunakan mapel dan asumsi nilai konstanta yang telah dilakukan sebelumnya, akan kita perlihatkan pergerakan null line pada bidang fase dengan menaikkan cakupan vaksinasi, atau dengan kata lain, menaikkan nilai P. Saat P mendekati 0, misalkan P sama dengan 0,01, diperoleh bidang fase seperti berikut. Sedangkan saat P mendekati 1, misalkan P sama dengan 0,99, diperoleh bidang fase seperti berikut. Hasil ini menunjukkan pergerakan null line saat P dinaikkan. Null line bergerak ke bawah atau semakin cekung ke atas saat P mendekati 0. Sedangkan saat P mendekati 1, null line bergerak ke atas atau semakin cekung ke bawah.
Artinya, saat jumlah orang yang tidak divaksin semakin bertambah dan cakupan vaksinasi semakin dinaikkan, maka perubahan jumlah orang yang divaksin semakin sedikit. Atau dengan kata lain, vaksinasi dilakukan secara terus-menerus hingga semua orang telah divaksinasi. Jika semua orang telah divaksinasi, maka harapan untuk mengakhiri epidemi dapat dicapai.